jadi caponya kayak di situ. Alright. Oke. Baik kalau begitu. Masing-masing hero sudah diamankan dulu. Ya, Kurang lebih sama. sama. Berbeda di area dari goalnya. Betul. Skor sekarang 1 sama. Dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertamanya antara Onyx ataupun Geek itu sendiri. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga dan sekali lagi FPL Arena. Mana suaranya? Belum, ini udah injury time. Injury time. Injury time. Mau buka puasa, mau Oke. maghrib. Ini Iya, udah. ini benar-benar ditemenin ya. Iya, Ditemenin ngabuburit nih sampai 16.40 nih udah Walaupun sekarang nih. agak lemes ya injury time soalnya ya. Udah. Iya, udah injury time nih, udah gimana tuh, banyak udah halu ini. Udah penghujung ya. Tapi ya mereka tetap harus fokus pasti untuk mendukung tim kesayangan mereka. Yep. Karena game yang ketiga ini menjadi game siapa aja match point. Dengan gameplay yang harusnya udah akan semakin jauh diperbaiki Om. Iya. Karena beda sih jelas ya. Kayak tapi konsep yang dibawakan dan Geek Fam ya hampir sama dengan game-game mereka yang sebelumnya. Ngedistract, ngebiarin cadirnya untuk berjalan, sedangkan yang berbeda ini akan masuk dari Onyx. Karena mereka ngebawain carry, bukan hero yang punya range jauh. Range yang pendek dan memang punya damage pasif, tapi butuh item banget, dependent banget dengan item. Ya, dengan membawa ke arah Swift dan juga Master Assassin nih ya, berarti full damage aja karinya nih. Dan melihat tadi emblemnya masih tetap sama ya. Untuk kedua EXP lane, masih dengan emblem fighter berhadapan dengan emblem support badang. Dari kedua roamernya juga di sini membawakan emblem tank, tapi ya bedanya nih Gatot kacanya full dengan gambar kaki di sana. Ada agility, ada wilderness blessing. Jadi lebih sering bakalan untuk Baloski melakukan ganking dibandingkan dengan Elos yang mengandalkan firmness dan juga tenacity dia. Ya, benar-benar nahan badan aja berarti ya untuk Hylosnya juga. Dan sejauh ini masih terlihat cukup aman juga. Belum ada terlalu bagaimana agresivitas yang bisa diberikan oleh masing-masing tim. Tapi ya kalau ngeliat dari pop damage-nya lagi-lagi 3 starter pack yang sama juga untuk Geek Camp bisa mereka manfaatkan Om. Iya, mereka harus bisa maksimalin Suyonya terutama. Lebih mendekat juga dan sekarang dengan turtle yang pertama nih, siapa yang lebih matang untuk melakukan setup dulu? Apakah Gobs atau Nile yang bisa membayang-bayangi jungler dari lawan? Karena dua EXP ini yang harus bisa menjauhkan ya sebenarnya. Oke, kayaknya Gobs akan hadir sedikit lebih lambat tapi dia memanfaatkan dari level 4 yang akan dia dapatkan dulu nih Om ya. Karena sekarang dia ada turtle-nya, Kairi berhasil mengusir Make cukup jauh untuk bisa pergi menjauh dari area turtle tapi Baloiski menjadi satu badan utama, mencoba untuk bisa mengejar juga ke arah rekan-rekan ataupun ke arah dari lawannya. Namun tempat berbeda dari turtle-nya masih diamankan oleh Kairi tapi Aibo ya pergi untuk mengamankan dirinya dan Gobs sedikit lagi tapi Gobs malah menghilang di tangan dari Dial dan Apoy masih berusaha untuk bisa kabur dan tetap tidak bisa. Karena Pride of Ice tidak ada. Itu dia early yang lagi-lagi bisa dipegang oleh Onyx dengan mengambil ke arah turtle. Dengan juga menumbangkan 3 pemain. Tapi sebenarnya di game kedua juga Onyx dapetin perfect turtle tapi gak menjadi jaminan Om. Benar. Dan tadi sebenarnya ada kondisi yang lumayan sulit loh buat Onyx. Karena Kairi kita lihat dia berhasil dijauhkan dari turtle-nya. Mundur ya tadi ya. Dibayang-bayangin dengan Baloiski terus-terusan. Tapi berhasil lagi nih untuk kembali dengan Rhythm of Game Retribution dan membuat mereka dapetin level. Karena sama Kiboy-nya juga neken make it-nya kan. Sama-sama gak bisa deket ya. Buat kedua jungler memang ya itu dia untuk setup di turtle yang pertama ya. Siapa yang lebih bisa menjauhkan jungler lawan itu yang bisa mendapatkan objektif. Yap, dan kelihatan tadi sebenarnya sama-sama udah dilakukan di job desk-nya. Namun secara mobilitas untuk menyelinap masuk ke area dari turtle, Joy lebih unggul di atas Yoyo. Ya, lumayan ya kalau buat Joy-nya karena sangat-sangat licin sekali buat Joy. Kalau gak ada yang bisa pegang juga di awal-awal akan sangat sulit. Belum lagi melihat mungkin susunan hero yang dipegang dengan Geek Farm ini gak ada yang bisa langsung instan pegang buat ke Joy. Secara pasti ya. Ya, kecuali Unbreakable kena atau ada Glacier atau dia injak Glaciernya. Itu mungkin bisa. Oke, masih terlihat cukup aman dan sebenarnya untuk gold laner sekarang berarti match-up-nya hampir sama ya. Sama-sama membutuhkan attack speed juga. Sama-sama ngandalin attack speed ya. Dan ini karirnya lumayan tertinggal untuk goldnya. Jadi lebih diuntungkan mungkin untuk Cloud di awal karena bisa memainkan BMI-nya ya. Untuk in and out dengan cukup mudah juga nanti cukup cepat. Sekarang untuk audience prediction kita, ngebuka Onyx di angka 61%. Oke, memenangkan di game yang kedua tadi ya, membuat dari audience prediction juga meningkat untuk dari Geek itu sendiri. Dan Baloiski sekarang sendirian, ada pengejaran di bagian belakangnya tapi masih selamat. Dan kalau misalkan memang dengan gameplay yang tadi ya, di game yang kedua tentu saja ini bakal nge-boost lagi ya ngelihat dari performance-nya. Sehingga audience prediction bertambah. Tapi masalahnya sekarang udah dikontrol habis sama Onyx. Yep, dan perbedaan 2 level antara Make dan juga Kairi Bang. Lagi ya sekarang. Under berarti untuk Geek-nya.
dari posisi jungle yang harus bisa diberikan makanan nih. Karena tadi juga di game yang kedua, ini dari purple buff orange-nya, ini masih bisa diimbangi dengan Gitfam. Oh, Baloy bakal coba untuk dikejar, tapi sepertinya tidak. Dan ada yang cukup berbeda, walaupun sama-sama tipikal bisa split push ya untuk bot lane-nya. Tapi ini nggak yang bisa join the fight secepat dari Spirit of Destruction. Ya, lebih fokus buat laning-nya dia. Terus juga damage-nya nggak terlalu masif kan buat di early-nya. Nggak ada Spare of Mystery untuk bisa memberikan efek knockback. Apalagi kalau, Wih, mendadak ada Glorious Pathway langsung dikeluarkan bulan, namun untuk sekarang ada Valtram Guardian langsung dikeluarkan, tapi Nael kehilangan momentum. Mereka harus cukup sabar, mereka harus nge-delay lagi seluruh strategi yang mereka milikin, tapi tempat yang lain. Gops terancam dan sekarang Baloyski sendirian terjebak dengan revitalisasi memang udah dibuka tapi sedikit lagi. Meskipun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama karena ada efek bakar di dalam tubuh Puja. Bahkan Nael mendedikasikan satu flicker untuk menghancurkan Baloyski. oke, itu dia menjadi teror untuk Baloyski itu sendiri. Waduh, Kairi Mekic terkepung dan Mekic masih berhasil lolos. masih bisa kabur ya untungnya, tapi Onyx, Wah, mendadak Cadera untuk muncul dengan satu belajar dari dimiliki tapi cewek sedikit lebih tersisa. Walaupun tadi ada law and order, masih dengan satu purify yang dikorbankan tapi belum bisa menumbangkan karena cewek. Yep. Cadera ya. Karena dia ada master assassin juga tadi. Yap, dan itu nyaris banget tadi sebenarnya buat ceweknya bisa tumbang. Untung memang masih punya flicker tadi. Yap. Buat cewek agar bisa kembali kabur ya. Tapi memang untuk tim fight-nya ini tiba-tiba jadi sengit ya. Karena ternyata apa yang dilempar dengan Onyx ini dilayanin loh. Gitfam mereka selalu juga berusaha untuk menjawab apa yang dilepaskan dengan Onyx. Begitupun dari Gigfam. Gigfam juga sama ya. Mereka mencoba untuk menginisiasikan apa, selalu di counter balik lagi juga. Dan sejauh ini memang poin kill lagi-lagi dipegang penuh oleh Onyx. 2 turtle juga. Dan goldnya pun masih terpaut gak terlalu jauh. Nah ini yang serem nih. Ya. Kita sudah melihat kan hasil dari game yang kedua. Gold tidak terpaut jauh. Satu momen Gitfam tiba-tiba pegang kendali permainan. Dan sekarang turtle yang ketiga sedang di setup. Dan ada pergerakan dari masing-masing marksman yang mungkin akan bergabung juga ke dalam pertempuran. Bahkan sekarang ada Fataro Guardian tadi udah langsung dikeluarkan pula tapi Kiboy-nya terjebak sendiri. Kiboy harus mundur sedikit lagi ternyata Kiboy-nya masih berhasil bertahan tapi terikat tubuhnya. Kiboy-nya selamat dan tidak ada yang tumbang. Yap, tidak ada yang tumbang tapi tidak ada perfect turtle untuk Onyx Gigfam. Dengan adanya retribution on point dari Make Kids berhasil pula untuk bisa mencuri satu buah poin objektif. Dan ini bakal menjadi bahaya juga untuk Onyx karena gold mereka akan semakin dipersempit dan dikejar lagi nih. Ya, apalagi Naked tadi kondisinya level di bawah dari Kairi juga. Dan ini sudah mulai mengejar sebenarnya untuk Gigfam. Dan mereka harus bisa memainkan apa yang sudah mereka dapatkan sekarang ya. Permainan defensif tapi mereka bisa melakukan split push berkat dengan Cloud. Lagi nih, ada faktor distraksi kalau memang bisa di-initiate dengan Gigfam akan sangat bagus sekali. Karena mereka bisa mendelay apa yang bakal dilakukan oleh Onyx ketika team fight. Adanya efek freeze, adanya juga efek knock up dengan adanya Avatar of Guardian. Oke, jadi distraksi Wop dari Baloyski. Yap, itu dia. Untuk menyelamatkan diri. Avatar Guardian untuk defensif. Oke, untuk mundur aja. Gak masalah karena untuk Gigfam juga mereka lagi coba mengontrol dulu bagaimana menguasai nih dari segi mapnya, menguasai dari ritmenya juga. Terutama dari Cadera yang tidak tersentuh sama sekali. Walaupun kita ngeliat ya dari Cloud memang dependent sama Blazing Duet. Nah ini dia ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan dan mereka mencoba mendapatkan Naboy tapi Naboy masih ada flicker dan selamat. Gagal kali ini Nael. Belum ya, masih belum ada inisiasi lanjutan lagi aja. Hanya bertukar resource dan Cloud dari Cadera ini udah mulai coba untuk diantisipasi. Yap, itu dia. BMI berhasil menyelamatkannya ataupun mundur lagi ke belakang sebelum mereka akan bergabung lagi kah di area? Ya, bisa jadi ya, tapi flicker sudah dipakai dengan Aboy, jadi harus lebih ekstra waspada juga. Apalagi kalau sampai kena ada Glorious Pathway di bawah kaki dari Aboy, itu dia harus bersiap-siap. Karena dari tadi Glorious Pathway selalu dibuka untuk memancing battle spell dipakai dengan Aboy dan sudah terpakai. Iya, dan tapi kayak kalau ngeliat dari game kedua tadi sebenarnya masih sama ya kayak gitu ya. Belum ada follow up juga. Dan sekarang dengan adanya split push yang dimanfaatkan pula oleh Gig, mereka memainkan sekali makronya. Ini satu strategi yang sebenarnya hampir sama juga. Yap, dari game-game sebelumnya ya. Dan ini masih di bawah terus-terusan loh. Kalau buat si Cadiranya. Nge-distract aja. Yap, dia cuma bakal nge-distract. Kalau ada yang team fight dia bakal nerusin lagi untuk manjangin lane bagian bawah. Sementara Lord memang sudah bakal di-initiate juga. Tapi sepertinya kita akan tim fight 5 lawan 5. Dan pinternya masih bisa memperolehkan stacknya. Jadi dengan movement speed tambahan, dengan attack speed tambahan juga. Ini akan sangat membantu lagi. Di dalam area pertempuran dan itu ada Cadera. Tapi sedikit lebih tersisa di dalam tubuhnya. Cadera pun berhasil ditumpahkan. Tapi tidak untuk Lordnya karena Lordnya berhasil diamankan oleh Baekit. Tapi Baekit malah menjadi korban kedua di dalam area tersebut. Itu dia kontrol objektif dari seorang Suyo.
yang begitu mahal. Blade Surge tambah Retribution. Ini akan memantapkan kembali eksekusinya. Tapi itu dia yang aku khawatirkan adalah Cadera dependen dengan Blazing Duet. Di saat dia masuk dan terkena cancellation, itu lumayan berat walaupun dia bawa Purify. Dan dia sebenarnya aku ngeliat dia pemain pertama yang buka juga tadi. Dia Itu tadi buka duluan loh. Iya, Langsung tabrak belakang. langsung tabrak belakang karena mungkin melihat juga ya SP dari Lord yang sudah hampir habis tadi. Jadi langsung ditabrak dan ya, masih bisa untuk men-secure sebuah Lord bagi Geek Fam. Jadi bakal mendelay untuk kemenangan bagi Onyx tadi jika mereka mendapatkan team fight. Ya, tapi mungkin nantinya akan ada sebuah kejadian berbeda apabila dari Cloud akan memiliki Winter Crown ini mungkin akan merubah Iya. segalanya. Wow, itu serem kalau Itu sudah. akan merubah segalanya sih harusnya. Blazing Duet Winter Crown ya. Gak bisa tercancel, damage-nya tetap keluar. Yap. Yes, dan Lord yang memang jatuh ke tangan dari Geek Fam perlahan juga bisa diantisipasi, di-clear dulu tapi tidak dengan adanya split push power yang lagi-lagi dimanfaatkan oleh Cadera. Yap, sementara sekarang di area mid. Ada satu lagi pergerakan dari Make tadi. Developernya tidak koreksi siapapun tapi Make mulai maju ke depan ke revelasi di dalam tubuh dari Keyboy. Keyboy-nya masih bertahan sejauh ini dengan ada satu ikatan cinta tadi dengan Nile. Tapi mereka pun masih sama-sama selamat. Ya dan cewek juga tadi berupaya untuk bisa numbangin Gops, tapi masalahnya Vengeance Yap. yang membuat akhirnya dari cewek stop hit ke arah dari Gopsnya. Memang PR buat marksman seperti Kari, mungkin untuk Cloud juga adalah EXP yang pegang Vengeance plus punya Blade Armor. Ya. Itu bakal ngehentiin langsung kayak dia bakal diam 2 detik lah minimal ya. Nahan Memang ya. nahan aja dulu. Yang bahaya Iritel. Yang bahaya iya, Kan Iritel dia harus tembak recall ya. terus. Iya dia habis Sebisa mungkin mundur. harus kabur di luar jarak tembak. Karena auto ya. Kena pukul juga ya. Tapi untuk sekarang nah ini perbedaan yang cukup signifikan. Onyx objektifnya mereka dari segi kill, dari segi turtle memang unggul. Bahkan 0 poin kill buat Geek. Tapi lihat di distract terus-terusan. Dan bahkan Goldie sekarang dipimpin sama Geek walaupun memang gak beda jauh. Ya memang ini adalah gameplay yang cukup annoying yang dibawakan dengan Geek ya. Aha. Kayak mereka split, kayak oke ngelihatnya Kairi ada di top, sebenarnya kita melihat Cadera selalu di bawah. Kairi tiba-tiba ada show di bagian bawah, Cadera ada di atas juga. Jadi mereka selalu menghindari team fight sembari ya menunggu ketika Cadera nanti sudah selesai untuk menyelesaikan item, misalnya dia sudah punya Winter Crown nanti, akan sangat maksimal untuk pemberian damage dari kita. Yap, dan sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Aboy. Aboy tertangkap basah dengan pergerakan yang dimiliki. Bahkan ada satu Frigid Glacier tadi yang mendelay. Namun sekarang dengan apa Rogon dan bakal Blazing Duet udah langsung terlihat. Tapi Nile tertinggal sendiri di bagian belakang. Tapi Nile tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Nile berhasil ditumbangkan di area mid. Mencoba untuk memberikan cancellation tadi terhadap Cadera. Tapi Nile justru yang harus menelan damage paling banyak. Lagi-lagi komit terhadap Aboy. Ya. Ternyata belum berhasil untuk Onyx. Ya, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana Geek mereka sudah pegang kendali untuk di Lord juga. Sepertinya mereka akan mendapatkan Lord ini tidak bisa didekatin secara kill point. Geek Fam mereka cukup jauh. Wow. Secara objektif team fight mereka sangat rapi sekarang. Yap, dan wah upaya lagi-lagi untuk mengunci keberadaan dari Aboy ternyata masih gagal. Karena ya itu ada Pride of Ice, ada Flicker juga yang mendelay waktu dan akhirnya koneksi dari teman-teman Geek Fam ini berjalan dengan baik untuk bisa langsung nge-backup. Yap, dan lane jauhnya bakal dibiarkan berjalan mungkin ya. Wah, Dari bagian bersama topnya. dengan 2 wave loh itu. Mhm. Udah dibiarin aja dulu di bagian bawah itu. Ya, mid-nya mau gak mau sekarang harus direlakan dengan Onyx. Mereka mempertahankan mid turret cukup panjang untuk inner mid mereka. Dan akhirnya sudah bisa dipecahkan juga. Tadi dalam keadaan terpressure untuk Onyx sekarang. Mereka akan mundur perlahan sembari melakukan setup defense. Tapi Keyboy ini benar-benar kayaknya seperti Matador ngelihat Aboy ini. Wait, tidak kena ke arah siapapun tapi Baloy! Sendirian Baloy! Miss kali ini target yang ingin diambil namun sekarang coba lihat pergerakan dari Gops. Walaupun dengan Vengeance yang sudah diaktifkan tapi tertinggal sendiri pakai belakang Gops. Dilindungin. Untung ada Aboy. Yap, dengan hilangnya Baloyski membuat akhirnya dari Geek Fam tidak bisa mengawal Lordnya secara penuh. Sehingga akhirnya dari Geek memilih untuk mundur dulu. Seenggaknya ada base turret yang hancur dari bottom lane. Yap, dan juga memang timing masuknya untuk Baloy tadi yang dia sangat tereksos ya. Dari berbagai sudut juga kita melihat damage dari speedy level cewek masuk. Terus juga harus terkena dari fist crack tadi yang dilepaskan juga dengan Nile. Jadi terkunci habis-habisan tadi sehingga mau gak mau sekarang Geek Fam mereka harus preset yang dimana mereka masih berhasil untuk mendapatkan bottom base turret milik dari Onyx. Jadi mereka masih cukup unggul di sana dan Winter Crown sudah selesai. Itu dia. Yep, item yang cukup utama ya. Dan kalau kita melihat ternyata untuk Gopsnya juga War X punya, terus juga dia punya sebuah Legend Sword.
si Halberd kan nanti yang bakal di-build dengan dia. Wah, bisa banget sih untuk ke si Halberd akan semakin besar lagi damage-nya juga. Untuk bisa ngasih poke-nya. Dan mungkin nanti Blade Armor bisa terselip nggak sih? Tadi aku kira dia pengen buat Blade Armor, nggak ternyata. Lebih Kayak fokus. Vengeance aja cukup tadi nggak buat dari cewek. Diam Iya. dulu ya kalau buat Avengers-nya. Oke, dan kembali tenang Land of Dawn kali ini kembali untuk Onyx. Mereka punya PR besar, land jauh. Dimana kebetulan base turretnya yang udah nggak ada. Ini bisa dieksploit abis-abisan sama Japan. Dan cewek harus hati-hati, mereka hanya berdua. Ini benar-benar kumpul kayak begini Belum ya. mati, belum. Wait, tidak konektor siapapun. Bahkan sekarang dibalas langsung dengan satu Glorious Pathway. Tapi Balis kita tinggal sendirian di bagian belakang. Akankah mereka bisa untuk membalikkan karya? Kenapa? Karena sekarang Cadera dengan Blazing Duetnya masih belum tertangkap karena siapapun. Karena dengan BMI dia pun bisa kabur lagi menuju ke jarak yang sangat-sangat aman. Dan sekarang mereka semua mundur teratur loh. Ya, tadi hampir ada efek stun juga yang bisa menghentikan laju dari Cadera ya. Tapi thanks to Purify yang menyelamatkan dirinya. Sehingga bisa kembali lagi ke Battle Mirror Image. Tapi ini berarti kepalanya ada di Kiboy dan juga Baloiski ya Om? Ya, ketika kita melihat ada Avatar of Guardian ya di sana bakal ada teamfight yang terjadi ya. Sama juga dengan Glorious Pathway. Dibuka langsung ada teamfight. Oke. Dan Lord sekarang akan menjadi perebutan bagi kedua belah tim. Wave bawah, Masalahnya coba lihat lane tuh. bawahnya ini nih. Dan Cadera sekarang udah punya Malefic Gun. Oke. Pas item dia ya. Aha. Full item untuk Cloud sekarang bagi Cadera. Dan mereka bisa memaksakan teamfight sekarang karena di bagian bawah seharusnya sudah mulai show. Kalau buat Kairi-nya. Oke, tapi nggak mau terlalu terburu-buru juga karena kayaknya Gingfang juga lumayan concern dengan adanya poke damage dari Suns. Yap. Poke damage yang kalau nggak dijaga ya tetap sakit ya. Berdiri di atas Void Crystal. Dan sekarang dua-duanya tampaknya bermain cukup safe. Tidak ingin terlalu memaksakan mendapatkan Lord ini. Masih di enhance Lord memang. Wah, ini Cadera tuh. Cadera yang penting dari stack yang dimiliki ini harus tetap ada. Bahkan baru sadar konsil udah terdengar. Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi Cadera untuk kali ini belum mau mengeluarkan karena Blazing Duet dia miliki tapi Nailnya udah langsung panggilan dengan cepat. Bahkan untuk sekarang ada Blazing Duet dan juga Winter Crown yang dilakukan secara bersamaan dan menghilangkan Kiboy yang ketinggalan. Oke, menjadi pertukaran yang imbang 2 untuk 2 tapi ini kesempatan untuk Geek. Mereka bisa membuat adanya Lord jatuh ke tangan mereka karena lagi-lagi lane bawahnya. Dan bawah yang harus dibersihkan dengan Onyx juga. Tapi Kairi. Oke, Kairi mencoba untuk mencari informasi tapi kayaknya terlalu beresiko apabila Kairi tadi jauh lebih agresifnya. Ya, dan sekarang Cadera bisa join ya. Karena bagian topnya juga sudah didorong. Jadi dua lane yang harus dibersihkan dengan Onyx sebelum mereka bisa mendapatkan Lord ini. Bagian bawah paling penting sebenarnya. Ini di bawah udah silaturahmi itu ntar lagi tapi Kairi akankah dipaksa untuk mundur tapi Kairi mencoba untuk bisa maju dan gagal kali ini. Ada freezer gelasnya tadi keluarkan pula bakal Blazing Duet udah goreng karena 2 orang tapi shutdown. Bahkan tuh kali ini cewek pun menjadi korban double kill didapatkan oleh Mekin. Mekin masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Dan bahkan ada efek butterfly juga tadi yang mengincar Make Hits tapi ternyata damage utility dari Suns masih belum cukup. Sehingga 2 pemain hilang, Lord didapatkan oleh Geek. Defensif seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Onyx walaupun masih ada Suns tapi tidak dengan remote manipulation-nya. Ya, tapi cewek Kairi juga tidak ada. Ini mereka lack of damage sekarang. Lord masih pelan, masih bisa ditahan lah. Untuk Onyx kalau mereka sabar menunggu, tidak terlalu agresif. Ya, dan hilanglah sudah. Satu bestar lagi yang ada di bagian atas, di bagian tengah mungkin akan menyusul sesaat lagi. Alright, dan satu base turret pun sudah mulai hancur di tangan dari Caderanya. Dan petaka akan muncul karena Lord di bawah akan segera merangsang masuk ke area defensif dari Onyx. Oke, Lord akan segera bertamu. Sebentar sekarang coba lihat ada efek bakaran dan juga efek ikatan dilakukan tadi. Bahkan Dayanya pun langsung menghilang. The Blazing Duet bersama dengan Winter Crown. Kiboynya pun langsung menghilang. Base-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Tapi Kairi masih berjuang bebas. Ada saja base-nya. Base-nya 2-1 untuk Geek. Ada apa dengan Onyx?